Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar kalian semuanya? La'allakum tuflihuna fi a'malikum. Semoga kalian semua sukses dalam segala aktivitas-aktivitas. Bicara tentang rumus mudah bahasa Arab, tidak lain, tidak bukan hanyalah dengan mempelajari dua ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Perbedaannya, kalau ilmu nahwu berbicara tentang harokat atau baris akhir dari setiap kata. Misalnya dari kitabun menjadi kitaban dan kitabin. Adapun ilmu sharaf berbicara tentang mengubah kata itu sendiri. Misalnya dari nasorta, kamu seorang laki-laki telah menolong, menjadi nasorti, kamu seorang perempuan telah menolong, menjadi nasortu, saya telah menolong, menjadi nasorna, kami atau kita telah menolong, dan seterusnya. Lantas bagaimana dengan nyanyian? Terus terang, berdasar pada pengalaman saya dalam menyuruh anak-anak untuk menghafal adalah dengan menjadikan apa yang dihafalkannya itu dalam bentuk nyanyian, yang tentunya tidak perlu diiringi musik. Hasilnya mereka lebih cepat hafal dibanding dengan tidak sambil bernyanyi. Contohnya, harun panas barit dingin, mablul basah jafun kering, hulwun manis murun pahit, hamid masam malih asin. Dengan menyanyikannya secara berulang-ulang tanpa rasa ada beban, mereka akan hafal dengan sendirinya, melekat dalam ingatan dan sulit untuk lupa. Kembali kepada pembahasan rumus, sebenarnya Al-Quran adalah induknya rumus dalam bahasa Arab. Dalam awal surat Al-Baqarah disebutkan zalikal kitabu, itu adalah kitab. Potongan ayat tersebut bisa menjadi rumus untuk zalikal kursiyu, itu adalah kursi. Zalikal masjidu, itu adalah masjid, dan sebagainya. Kemudian disebutkan la raiba, tidak ada keraguan. Itu juga bisa menjadi rumus untuk la fulusa, tidak ada duit. La baita, tidak ada rumah. La madrasata, tidak ada sekolah. La mas'alata, tidak ada masalah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab tidak harus berurutan dari pelajaran 1, kemudian 2, kemudian 3 sampai khatam, karena dari manapun kita memulai, maka dari situlah titik nol kita. Kita bisa memulai belajar bahasa Arab secara terbalik, dari jilid 3, kemudian jilid 2, kemudian jilid 1, hal itu tidak masalah kalau kita mengacaknya. Maka sungguh suatu yang disesalkan apabila seseorang yang hendak belajar bahasa Arab tiba-tiba urung niatnya untuk belajar gara-gara kitabnya ada yang robek atau ada halamannya yang hilang. Tidak perlulah kita memikirkan sesuatu yang tidak ada, tapi fokuslah pada lembaran-lembaran yang masih ada. Apakah
lembaran yang masih ada itu sudah kita hafal ataukah belum? Dalam menghafal mufrodat atau kosakata atau perbendaharaan kata dalam bahasa Arab, libatkanlah suara dan pendengaran. Artinya, jika kita melafalkannya dengan suara yang dapat didengar, maka hasilnya akan lebih cepat hafal ketimbang menghafal secara diam saja. Lagi pula, bahasa adalah apa yang kita dengar, serta apa yang kita ucapkan. Maksudnya, kalau orang Arab bilang mafi itu tidak ada, dan maujud itu ada, maka demikian pula lah lisan kita dalam mengucapkannya. Kalau tidak ada, kita bilang mafi. Kalau ada, kita bilang maujud. Atau kalau belum, kita bilang lama. Kalau sudah, kita bilang khalas. Begitu saja dalam bahasa Arab. Maka tak heran kalau TKI di Arab Saudi lancar berbahasa Arab lantaran mempraktekkan cara seperti itu. Modal awal belajar bahasa Arab adalah ma hadza. Apa ini? Dengan dua kata itu, orang yang belum bisa berbahasa Arab sudah bisa ngomong sama orang Arab. Dia tinggal menunjuk sesuatu sambil mengatakan ma hadza. Apa ini? Orang Arab langsung menjawabnya. Misalnya, hadza kubun, ini gelas. Hadza sahnun, ini piring. Hadza naum, ini tidur. Hadza qiyam, ini berdiri. Hadza julus, ini duduk. Hadza kabir, ini besar. Hadza saghir, ini kecil, dan lain-lainnya. Adapun channel ini insya Allah akan membantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Terlebih lagi, ini adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, dan bahasanya kitab-kitab para ulama. Tanpa kepandaian dalam bahasa Arab, banyak sekali ilmu yang tidak dapat diserap dengan baik. Bahkan ini diperlukan dalam segala macam bidang ilmu. Sebab Al-Quran pada sebenarnya telah membuktikan kebenarannya tentang berbagai hal. Sesuatu yang pada zaman dahulu belum terungkap pun Al-Quran telah membicarakannya. Seperti apa? Seperti daur atau siklus air, yakni dari penguapan melalui sinar matahari, kemudian berakhir menjadi hujan. Atau rentetan, urutan kejadian janin dari masih berupa air hingga sempurna menjadi manusia. Atau pergerakan benda-benda langit. Dan masih banyak lagi. Jadi itulah kitab yang wajib kita gali. Di sanalah solusi dari bermacam problem. Di sanalah ketenangan jiwa. Serta di sana pula lah inspirasi luar biasa dari Allah Sang Pencipta. Aktafi huna, saya cukupkan sampai di sini. Ila liqa, sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.